السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح قلوب الموقنين بما أشرف فيها من نور الإيمان واليقين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد, yang kita muliakan, sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai seluruh daripada sesepuh-sesepuh kita, tokoh masyarakat yang berada di sini, guru-guru agama dan para habaib, seluruh daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada sayyid ataupun syaraif syarifah, wabil khusus yang berhadir di tengah kita, ayah kita, sesepuh kita di sini, Al-Habib Hussein Bah Hashim, dan juga habaib yang lainnya seperti Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Ali Bah Hashim, Habib Muhsin Ba'bud, dan Habib Sujud tadi Al-Aidrus, dan lain sebagainya daripada para habaib atau syaraif yang tidak bisa kita sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat ulun kepada Buhan Sidin Seberatan. Dan juga wabil khusus yang berhadir di tengah kita, para guru-guru agama, terlebih khusus lagi pimpinan ataupun khadim Majelis Durratul Anwar di Sampanahan ini, yang mengundang kita, yang mengoneksikan kita. Ini pertemuan kita yang kedua kali ya kala, yaitu adalah Al-Ustadz Hilmi, Ustadz Muhammad Hilmi Hasan, dan lain sebagainya daripada guru-guru agama. Di sini ada Al-Ustadz Husain Dahlan, ada Ustadz Anang Kadriani, ada Ustadz banyak di sinilah. Nang kada bisa ulun sebutakan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat ulun sekali lagi kepada bebuhan ustadz-ustadz di sini juga, dan juga kepala desa kita, para aparat, dan seluruh daripada para hadirin wal hadirat. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat-hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam segala urusan kita, maupun urusan duniawi ataupun ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis sebagaimana keluarganya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada keadaan suami-suami kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada keadaan istri-istri kita yang ingin mendapatkan daripada jodoh, mudah-mudahan dipermudah daripada perjodohannya. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pasangan yang mana dengan pasangan tersebut mereka merasakan daripada ketenangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bagi kita semua daripada anak-anak yang soleh, solehat, maupun daripada yang laki-laki ataupun perempuan yang berbakti kepada kita, yang menyebabkan daripada senangnya daripada hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan semoga perkumpulan ini menyebabkan daripada perkumpulan kita kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan bagi ibu-ibu semoga menjadi sesuatu yang mengumpulkan mereka kelak di akhirat bersama yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Kita bisa satu khaimah dengan mereka, berkumpul dengan mereka, berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا
رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk memperingati daripada haul Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha, yang mana beliau adalah sosok orang yang sangat pemberani. Di dalam hati setiap individu seseorang ada dua sifat yang sangat identik antara satu dengan yang lain, yaitu adalah sifat pemberani dan pemurah. Kebalikannya yaitu adalah sifat penakut dan pelit. Jadi kalau pelit lawan penakut itu identik berdua itu. Kalau orang pemberani maka dia menjadi orang yang dermawan. Makanya kalau orang-orang yang belajar nahwu itu sering mendapatkan contoh Zaidun syuja'un. Zaid itu adalah orang yang pemberani. Namun mereka memberikan istidrak, lakinnahu bakhilun. Namun sayangnya walaupun dia pemberani, dia adalah orang yang pelit. Dalam artian kalau urusan berkelahi hubungi aja si Zaid itu. Tapi amunnya perlu bantuan harta jangan menghubungi daripada yang bernama Z tersebut. Kenapa kok dikasih istidrak? Kata para ulama, fungsi daripada istidrak yaitu adalah menghilangkan apa yang terbenak di pikiran orang yang mendengar. Ketika orang mendengar Z pemberani, maka orang langsung mendengar, oh berarti dia tidak cuma berani, namun juga dia adalah orang yang dermawan. Kenapa? Karena rohnya yang paling berharga dia korbankan demi orang lain, apalagi cuma sekedar harta. Ulun mempunyai pertanyaan di sini. Kalau seandainya nih ada orang sugih berusaha dari umur misalnya 15 tahun. Wow, ya banyak berusaha sudah. Sampai umur misalnya 50 tahun. Tiba-tiba ketika umurnya sudah sampai 50 tahun, dia berusaha keras, dia bekerja siang, malam 24 jam non-stop. Umur 50 tahun tiba-tiba dia mendapatkan penyakit. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Ujar dokter, Ikam gagal ginjal atau ada penyakit jantung. Harus diring atau harus ginjalnya dicuci darahnya, wal'iyadzubillah, atau lain sebagainya daripada penyakit. Terus ujar dokter, kalau mau lebih bagus lagi, karena kalau cuma dicuci darah ginjal itu cuma bertahan beberapa bulan untuk memperpanjang sementara umur aja. Kalau hendak lebih efektif lagi, ganti ginjalnya. Artinya orang nasugih tadi berapa harga ginjalnya? Artinya harga ginjal itu 10 miliar. Kebetulan orang sugih ini bisi duit 15 miliar kira-kira. Nah, kira-kira nih. Duitnya 10 miliar tadi ditukarakannya lawan ginjal kah atau disimpaninya aja kah? Rata-rata, dan ulun sering ketemu, bahkan ulun pernah ketemu orang nomor 1 lah di Kalimantan ini. Ini kebetulan komplikasi jantung ya juga, ginjal ya juga. Ujar dokter, mau hendak panjang umur ya kan ganti spare part dalam. Jantung ganti, ginjal ganti, lain sebagainya. Berangkat ke Singapura, ganti ginjal, ganti jantung, lain sebagainya. Habis miliaran duit, habis puluhan miliar. Sekalinya napa? Nangaran umur lah. Nangaran umur sudah diganti spare part dalam nih. Belum lagi nukarano sudah sawat. Apa ngarannya tuh? Ngarannya buntet banyu.
Soalnya artinya minum buntat banyu tuh penyakit-penyakit dalam tuh hancap sembuh. Ditukarnya sekalinya embah ditukar bulik ke Kalimantan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking syoknya keluarganya, putranya nang sayang lawan kuitan tadi masih umpat jauh meninggal. Cuma jarak 1 bulan. Karena apa? Karena penyakit psikologi anaknya, penyakit stres. Kenapa? Artinya habis miliaran maka meninggal juga itu aku. Dalam artian orang itu kalau ada bisi harta untuk bisa memperpanjang kehidupannya, menjaga daripada rohnya, maka hartanya akan dia gunakan untuk supaya memperpanjang daripada rohnya tadi. Makanya ketika orang berani mengorbankan rohnya, wani mati, ini roh yang paling berharga di dalam jiwanya, hakun inya korbankan bagi orang lain, apakan lagi cuma sekedar harta. Makanya kalau sudah syuja' dengarane orang itu disambat pemberani, maka artinya orang itu pasti dermawan. Amun seandainya pelit, maka harus dikasih istidrak supaya menghilangkan daripada apa nang terbenak di pikiran seseorang. Akhirnya disambat lakinnahu bakhilun. Makanya coba kita lihatlah di antara daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar orang itu terlepas daripada hutangnya, orang itu terlepas daripada permasalahan ekonominya, maka diajarkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa dibaca di antaranya apa? Wa minal jubni wal bukhul. Ya Allah, jauhkan ulun daripada sifat pengutan dan pelit. Di antara daripada doa tadi, yang mana doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap salah seorang sahabat nang ja'ahul humum, artinya ini tuh lagi sumpek. Kada biasanya beretikaf di masjid, duduk di masjid. Kada biasanya lawas memanjatkan doa, ya Rasulullah, madza bika, napa yang terjadi terhadap dirimu? Artinya ya Rasulullah, biya humum, ulun ini ada mempunyai kegundah gulanaan, kegelisahan, utang menumpuk lain sebagainya. Maka ya Rasulullah, hendakkah ikam aku ajari daripada doa yang mana dengan doa tersebut utang ikam dilunasi oleh Allah Ta'ala dan segala daripada problematikamu diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Artinya hendak ya Rasulullah. Akhirnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada doa tersebut, yang mana doa itu terdapat di dalam Wirdul Latif. Makanya amunnya orang membaca daripada Wirdul Latif, sama ajanya sudah membaca daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Nah, inilah Sayyidatuna Khadijah. Beliau adalah sosok pemberani. Ini guru Hilmi, ini sosok yang pemberani berarti. Karena ada seberatan orang mempunyai keberanian untuk mengolah majelis nang ini. Ada seberatan orang mempunyai keberanian mengumpulkan orang-orang kampung kesan mengadakan hauliyah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Orang berduit banyak aja kira-kira di kampungnya. Nang sekolah lulusan di mana banyak aja kira-kira kada kurang di kampungnya. Nang jagau kada kurang di kampungnya. Nang pokoknya handak napa aja pian. Nang bepangkat ini lain sebagainya banyak aja konflik terjadi setiap kampung itu. Namun nang berani menggunakan hartanya, jiwa raganya untuk kegiatan keagamaan tidak semua orang. Karena tidak semua orang pemberani. Tidak semua orang mempunyai keberanian daripada ini. Makanya ketika orang-orang seperti ini, kita hendaknya ikut paling tidak, kalau tidak dari segi harta, kita membantu dari segi motivasi dan dorongan kepada orang itu. Wah kata, nah mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini semua di dalam tempat ini adalah suatu pembuktian bahwasanya kita termasuk daripada orang-orang pemberani yang mendorong dan memberikan motivasi dan menjadikan orang tersebut semakin giat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan meninggikan daripada agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidatuna Khadijah, seperti yang kita dengarkan daripada Ustaz Hilmi, apa? Ya Rasulullah, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepadaku. Karunia apa? Karunia kecintaan kepada Sayyidatuna Khadijah. Maka siapa saja yang cinta kepada orang tersebut, maka aku juga cinta kepada orang tersebut. Mengapa? Mengapa? Kok beliau ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah sosok perempuan
yang mana seluruh daripada waktunya, hartanya, dan jiwa raganya dia habiskan untuk membantu Nabi Muhammad SAW menegakkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lihatlah, Sayyidatuna Khadijah ini adalah perempuan yang sangat kaya. Saking kayanya, harta orang-orang Quraisy itu 2/3-nya Sidin yang memiliki. Ibaratnya nih, Kota Baru dibagi 3, harta kekayaan Kota Baru ini 2/3-nya milik Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Saking sugihnya, saking hebatnya Sayyidatuna Khadijah ini, banyak daripada pemuda-pemuda dan laki-laki yang luar biasa gagah perkasa menjadi apa jurang tuh pegawai Sidin. Karena Sidin adalah pedagang. Kalau istilah ini bahasa Inggrisnya business woman, perempuan yang hebat di dalam berbisnis. Sayyidatuna Khadijah ini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah ikut berbisnis, berdagang, ngikut daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Beliau adalah orang yang luar biasa di dalam kekayaannya. 2/3 harta Quraisy beliau yang memiliki. Namun apa? Sebelum beliau meninggal dunia, semua harta tersebut habis, ludes. Untuk apa? Untuk supaya membantu daripada jalan perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW beliau kalau duduk dengan para sahabat itu bercerita tentang Sayyidatuna Khadijah terus. Sampai-sampai Rasulullah ini kalau seandainya memotong kambing beliau hadiahkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Sampai-sampai itu terdengar di telinganya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah istri yang paling muda, istri nang paling buas, curang tuh paling anum. Mendengar nang dikisahkan nih bini nang sudah tua, nang meninggal lah pulang sudah. Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia umur Sidin itu sekitar 65 tahun. Karena Sidin menikah lawan Rasulullah berapa? Umur 40 tahun. Setelah Sidin menikah 15 tahun, Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Berapa sudah? 40 tambah 15 berapa? 55. Imbah itu Sidin itu meninggal 10 tahun setelah kenabian. Berapa totalnya? Berarti umur Sidin waktu meninggal berapa? 65 tahun. Tapi nang umur 65 tahun ini dikisahkan terus. Namun dengerin nang umur 16, 17, 20-an. Adakah panas? Adakah panas telinga? Nah artinya enggak ini nang dikisahkan. Bini kebubungasan, kaanuman, dikasih gelar Humaira, perempuan yang sangat cantik berkulit putih bercampur kemerah-merahan. Orang tuh amunnya sudah putih bercampur kemerah-merahan, bungas bener tuh. Makanya bebinian tuh lah hendak terlihat bungas nang kayak apa? Hah? Dipopurinya muhanya hanyar pipinya nih diberinya blush on karena bukan blush on lah. Blush on tuh nang mahabangi di pipi dah. Sekira kelihatan Humaira putih bercampur kemerah-merahan. Lalu pena nang kayak Barbie kelihatan mulai jauh. Imbas sudah ke rumah, haro, pupurnya teh hilang sudah, kaningnya teh cabut. Napa dah nang laki ini bingung, amunnya berjalan, nang kayak membawa orang, imbas sudah bulik kena minandu lagi. Siapa artinya nenek? Subhanallah. Banyak daripada orang sekarang berhias untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Sebenarnya lebih baik dia berhias di rumah untuk suaminya ketimbang ini berhias kepada orang lain. Nah ini Humaira, ayo pian bayangkan. Makanya artinya Rasulullah SAW itu diantara beliau itu kegantengannya disebutkan dalam Ghostindah itu walaulat tawarrudu fil wajnatin. Artinya kalau bukan kemerah-merahan di pipinya Nabi Muhammad SAW itu niscaya lakuntu adhunnul hilala. Niscaya aku akan menyangka Sidin itu adalah bulan purnama. Dalam artian Rasulullah ini luar biasa gantengnya. Bulan itu indah, Rasulullah SAW lebih indah karena pipi beliau asli tanpa filter. Nyawa ini ada jawabin habang kemerah-merahan tapi befilter. Befilter. Ini bubuhan nang rancak left nih dah wana kesah filter. Di left ini bungas benar. Benar. Sekali melihat orangnya belain pada nang aslinya.
Rasulullah SAW gantengnya asli, ori, memang luar biasa. Beliau mempunyai wajah yang indah, yang luar biasa, dan pipi beliau ada kemerah-merahan. Ini diantara daripada jamal, ngarannya sifat jamal, sifat daripada kegantengan seorang. Wah kata, kembali ke topik kita. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah, bungas benar, anum benar. Timbul Rasulullah ini berkisah kisah Khadijah, terus kisah Khadijah, kadang habanas. Artinya, ya Rasulullah, kenapa pian malah mengisahkan daripada Khadijah? Padahal inya itu telah digantikan dengan yang lebih baik. Maksudnya ulun. Terus pulang apa lagi? Terus pulang, dia itu tidak mempunyai apa-apa. Bahkan ketika meninggal pun, artinya ma bagiya minha illa humratus syadqain. Tidak tersisa kecuali merahnya gusi. Itu kan kinayah bahwasanya orang itu kada begigi lagi, ompong artinya gusi aja lagi warna habang. Orang tahamonnya gigi habisan, apalagi nang bubuka muntung habang lagi. Ini kan mahapak nih kata-kata itu. Maka artinya Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW ketika mendengar daripada kata-kata tersebut, beliau langsung marah. Yang mana marah tersebut tidak pernah terlihat sebelumnya. Karena apa? Karena ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepadaku Khadijah ketika orang-orang mendustakanku. Dia mengatakan bahwasanya aku jujur. Dia mempercayai apapun daripada apa yang aku ungkapkan. Dia tidak pernah sedikit pun menidakkan daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Bayangkan, nya kan ini banyak orang menyambat, artinya nyaman Sayyidatuna Khadijah kada suah bekalahi lawan Rasulullah. Karena artinya sidin bini Rasulullah, bini Nabi. Ulun kan artinya amunnya bini Nabi kada bakalan lawan Nabi. Ketahuilah Sayyidatuna Khadijah sidin berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW 15 tahun sebelum kenabian. Umur 40 itu, ketika Rasulullah umur 25 belum jadi nabi lagi Rasulullah. Rasulullah itu belum jadi nabi. Rasulullah itu diutus menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Berarti umur sidin 55 tahun hanyar bisi laki nabi. Sebelumnya Rasulullah bukanlah seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dalam artian sidin 15 tahun menikah dengan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW diutus daripada kenabian. Dan tidak ada satupun sejarah yang menulis bahwasanya pernah terjadi pertikaian antara Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalah aja bini sidin yang lain. Rasulullah SAW setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah, sidin diutus menjadi nabi, sidin hijrah ke Madinah, sidin untuk keperluan daripada agama beberapa kali menikah. Sidin meninggal dunia, Rasulullah SAW itu ada 9 ikung bini sidin. Dan tidak ada satupun daripada bini sidin selain daripada Sayyidatina Khadijah kecuali ada tertulis di sejarah pernah bertikai dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menawarkan kepada mereka untuk diberikan perceraian. Karena apa? Sebahagian tidak terima hidup sederhana dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tugasnya untuk mendirikan daripada agamanya Allah SWT. Dalam artian, amunnya bebinian toh dasar pengalahian. Karena tahu lakinya siapa kah? Lakinya kiai kah? Lakinya habib kah? Lakinya guru kah? Lakinya pembakal lah? Lakinya presiden kah? Dasar pengalahian habis dikalahinya. Dasar pengalahian. Kalau Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah tercatat oleh sejarah bahwasanya beliau pernah berantem dengan Rasulullah SAW. Karena suaminya Sayyidatuna Aisyah pernah bertikai dengan Nabi SAW. Bahkan pada suatu hari diceritakan bahwasanya Sayyidina Aisyah itu lagi menyenyarik dengan Rasulullah, mengangkat suara. Sayyidina Abu Bakar lewat. Sayyidina Abu Bakar lewat mendengar Aisyah anak sidin mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Sidin masuk ke rumah itu langsung sidin mengangkat tangan anak sidin tempeleng Sayyidina Aisyah itu. Artinya kenapa ya kamu wani-wani mengangkat suara di hadapan Rasulullah ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekalinya apa? Melihat Sayyidina Abu Bakar mempunyai karakter nang sidin dia adalah orang nang lembut, tiba-tiba sarik anak menempeleng kamulang. Maka Sayyidatuna Aisyah napa bersimpan di belakang Nabi Muhammad SAW. Simpan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pertikaian itu cuma sementara biasa aja sebenarnya. Dan sidin mengetahui bahwasanya suami sidin ini
adalah orang nang bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Nah, paham lah, biar lah. Ini banyak ini laki ini karena kau diolah tempat berlindung. Jangankan nak berlindung, inya salah sedikit saja, salah cara memotong bawang lawan tomat aja bisa melayang panci. Salah sedikit aja memasak bisa melayang sandal. Ayo, ketika ada masalah kira-kira maulah bini bulik ke orang. Harapan, kenapa? Karena karakter kita keras. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menghalangi antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar kada jadi sarik karena Rasulullah menghalangi. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedih bulik ya Rasulullah lawan Sayyidina Aisyah apa? Maka ikam sarik lawan aku. Kenapa malah berlindung di belakangku ketika ayahmu marah? Bagaimana cara aku menjagamu? Hakata sallallahu wasallam wa baraka. Beginilah daripada Nabi SAW. Dalam artian kita jangan juga menyalahkan satu pihak. Artinya bini aku bang nang ini terus. Atau nang bebinian laki aku bang itu terus. Setiap daripada pasangan suami atau istri harus saling introspeksi antara satu dengan yang lain. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak seseorang tidaklah mempunyai iman yang sempurna kecuali dia suka terhadap saudaranya apa yang dia sukai terhadap dirinya. Nah, kayak apa maksudnya? Kalau kita ketujuh bini kita harum di rumah, maka kita harus berwangi-wangi juga. Ini kada imbah bini bau bawang, imbah bini pena pakai daster buruk hanya untuk maadon apa ngaran itu untuk hanya untuk berolah salad buah dan lain sebagainya. Datang-datang, no artinya nenek imbah laki datang pena kurisaan, awak pena bau bawang lain sebagainya. Bumamai. Sekali giliran inya datang membawa tantaran unjun, muntung bau rokok, ketiak bau masam, ditagur nang bini, jangan wani-wani kamu lawan laki. Iya, Pak. Dalam artian harus saling menerima koreksi antara satu dengan yang lain. Ujar nang bini nah lah, aja pian anak berokok di luar sana, aja pian anak munjun, aja anak bebau ngebang hawak pian. Tapi amunnya masuk ke rumah lah, amunnya kawa, nani andok sudah siap. Mandi setumat, gosok gigi setumat. Sebagaimana pian ketujuh ulun harum, ulun juga ketujuh harum dari diri pian. Beginilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membikin Sayyidatuna Khadijah marah. Sayyidatuna Khadijah juga sebaliknya tidak pernah membikin Nabi Muhammad SAW marah. Inilah yang menyebabkan daripada keharmonisan rumah tangga. Dan kehidupan rumah tangga ini harus. Karena ini diantara yang mengisi daripada kekosongan hati. Biarlah nang kaya apa aja orang itu sugihnya, nang kaya apa aja orang itu mempunyai jabatan, nang kaya apa aja orang itu mempunyai daripada pernak-pernik dunia lain sebagainya, selama tidak ada mempunyai pasangan hidup, hampa hidupnya tuh. Ada nang kosong. Aku nih jabobohan nang peribahasanya nang bujang-bujang lawas, nang menduda lawas, nang menjanda lawas, kosong. Karena apa? Jangankan kita di dunia ini nang banyak masalah, problem dan lain sebagainya. Nabi Allah Adam alaihissalam di mana sih den berdiam? Di surga. Kurang apa di surga itu? Di surga itu jar Allah Ta'ala dalam hadis kursi, a'adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat, terdengar ataupun terlintas dalam hati. Luar biasa, nikmatnya luar biasa. Namun Sayyiduna Adam merasa kehampaan di dalam surga, bayangkan kan. Sampai kapan beliau merasakan kehampaan tersebut? Sampai Allah Ta'ala menciptakan beliau, menciptakan bagi beliau Sayyidatuna Hawa untuk mengisi daripada kekosongan hati beliau. Wah, kata, hanya beliau merasakan ketenangan. Makanya ajar Allah Ta'ala dalam Quran apa? Artinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian berpasangan.
suami istri. Fungsinya apa tadi? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan jiwa dengan orang tersebut. Dalam artian seseorang yang kayak aja sugihnya, mempunyai harta dan lain sebagainya, jabatan dan lain sebagainya, selama kadang mempunyai pasangan, hidupnya kosong, hampa, dan tidak mempunyai daripada ketenangan daripada jiwa. Makanya jawaban ulama, ada sakana ilaiha, ada sakana fiha. Sakana itu ta'alluqnya tergantung, ada ta'alluqnya ila, ada ta'alluqnya fi. Kalau ta'alluqnya bifi dengan fi, maka inya berada di dalam. Maksudnya apa? Sakana fiddar, inya berdiam di dalam rumah. Berarti itu berkaitan dengan inya berdiam dengan jasadnya ini. Tapi kalau sakana ila, maka itu adalah ketenangan bukan jasad, tapi ketenangan rohani. Sakana ilaiha, litaskuna ilaiha. Fungsinya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala berpasangan supaya kita merasakan ketenangan antara satu dengan yang lain. Dalam artian, kalau rumah tangga seseorang tidak menyebabkan ketenangan, maka rumah tangga tersebut belum bahagia, walaupun emasnya sampai ke siku sini. Nah, emas sampai ke sini, tapi di rumah haro bakalahi aja. Emas sampai ke sini, tapi haro bunyi panci gelimpangan aja. Emas sampai ke sini, tapi muha biru-biru aja, maka belum mendapatkan kebahagiaan seseorang itu. Walaupun jabatannya nang kayak apa, kalau tidak merasakan ketenangan ketika balik ke rumahnya, maka kita katakan belum mendapatkan ketenangan sejati seseorang tersebut. Makanya di antara daripada tanda keharmonisan rumah tangga seseorang, yaitu adalah bagaimanapun besarnya masalah di luar rumah, ketika ia balik ke rumah, dia mendapatkan daripada solusi dan ketenangan atas setiap masalahnya itu. Nah, jelas saya kalau inilah. Ini banyak orang ini amunnya lagi pusang keluar pada rumah. Hah? Amunnya lagi pusang dari luar rumah datang ke rumah tambah pusang. Amunnya di dalam rumah pusang keluar pada rumah, maka rumah tangga seseorang tersebut belum bahagia. Coba kita lihat. Kita melihat daripada sejarah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Rasulullah SAW itu sebelum diutus menjadi Nabi, banyak benar kekawanan sidin. Tidak ada satupun yang memusuhi Nabi SAW. Semuanya senang dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mempunyai gelar As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Sampai-sampai di Mekah itu gelar sidin As-Sadiq Al-Amin lebih terkenal daripada nama beliau Muhammad. Jadi orang lebih kenal As-Sadiq Al-Amin daripada Muhammadnya. Saking terkenalnya Rasulullah SAW itu dengan kejujurannya. Dalam artian semuanya senang kepada beliau. Sebelum diutus kenabian, semuanya tidak ada yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Namun ketika umur beliau mendekati 40, hubbiba ilaihil khalwah, sidin mulai ketujuh berkhalwat. Akhirnya sidin naik ke Jabal Nur, ke Ghar Hira, ke Gunung Nur. Di dalam Ghar Hira itu sidin berkhalwat. Setelah berkhalwat, ternyata didatangi oleh malaikat Jibril. Fayarjufu bawaridahu, artinya maka bergejolaklah jantung dan hati Nabi Muhammad SAW. Kaget didatangi oleh malaikat Jibril itu. Namun ketika beliau mendapatkan daripada kabar yang menakjubkan itu, nang menakutkan itu, nang membikin sidin kaget itu, pertanyaannya bulik kemana sidin? Bulik kemana? Apakah sidin bulik kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ataukah beliau mendatangi daripada cendikiawan yang berada di Mekah? La, tidak seperti itu. Beliau ketika didatangi malaikat Jibril, beliau merasakan ketakutan, beliau merasakan gejolak yang luar biasa. Beliau malah balik ke rumah beliau. Mendatangi siapa? Mendatangi Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Dalam artian masalah yang luar biasa itu beliau cuma bisa pecahkan dengan baliknya beliau ke rumah beliau, mendatangi daripada istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Oleh karena itulah ujar buhan ulama, wa min gharaibi hadzal din, di antara yang menakjubkan di dalam agama ini, annal wahya budi'a bihadanatil mar'ah waqtutima bihadanatil mar'ah. Sesungguhnya wahyu dimulai dengan pangkuan seorang perempuan,
dan wahyu ditutup dengan pangkuan seorang perempuan. Rasulullah SAW ketika dimulai wahyu, ketika dikirim oleh Allah SWT sebagai nabi, diutus menjadi nabi, ditemui oleh malaikat Jibril, beliau mulai wahyu tersebut dengan pangkuan seorang perempuan, yaitulah pangkuan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ridwanullah SWT anha. Ketika beliau mau meninggal dunia, subhanallah, Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, maka Rasulullah SAW itu sudah akhir-akhir hayat beliau. Beliau menanyakan kepada istri-istri beliau, artinya malam isuk malam apalah, malam isuk malam apalah, malam isuk malam apalah, artinya jerbuhan bini yang lain, penanya sidin mahadangi malam giliran Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya semua istri Rasulullah SAW mereka sepakat untuk memberikan bagian malam mereka kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka akhirnya Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, sampai meninggal dunia, beliau meninggal dunia di mana? Di rumah Sayyidatuna Aisyah. Tidak cuma sampai di situ, beliau lagi meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Ini seandainya lah kita ditakuni atau diberikan kabar, artinya pian seminggu lagi meninggal, kira-kira apa nah hendak kita gawe? Hah? Oh, artinya mun seminggu lagi meninggal ulun di masjid aja lagi beetikap. Pokoknya mun seminggu lagi meninggal ini ulun saban malam tahajud aja lagi. Ulun hendak meninggal dunia ini ulun pokoknya hendak baca Quran aja lagi. Dan amunnya kau meninggal di sujud, artinya bagus. Naam, kita tidak menafikan ini. Kadang madahkan kada bagus benar ini. Namun coba kita lihat Rasulullah SAW, sidin hendak meninggal itu diberikan daripada kabar oleh Allah Ta'ala. Terus diberikan pilihan, artinya hendak bertaruskah hidup atau kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya sidin memilih ar-rafiqil a'la, bersanding dengan Allah SWT. Meninggal di mana sidin? Apakah di masjid? Apakah lagi sujud? Tidak. Beliau meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Makanya orang meninggal di atas pangkuan bini, luar biasa itu. Ini diantara daripada sesuatu yang mungkin banyak yang kada terpikir oleh orang. Anak mati artinya bagus bener bang, mati artinya di masjid lagi sujud. Ketahuilah betapa banyak di luar sana daripada orang-orang yang dihitung sebagai syahid akhirat, padahal dia meninggal di atas kasurnya sendiri. Betapa banyak juga orang cuma syahid dihitung di kelihatannya di dunia, padahal inya di akhir kada dapat apa-apa. Subhanallah. Di antaranya artinya orang yang syahid akhirat, yaitulah orang yang meniatkan, artinya minggu dudi gini nah ada kesempatan hendak hadir pulang majelis ta'lim. Artinya minggu dudi artinya ada majelis 4 majelisan di sana. Misalnya Ustadz Hilmi artinya kena habis Ramadan buka pulang majelis, artinya aku hendak hadir kena majelis. Maka orang ini mata fisabilillah, di antara daripada orang yang syahid akhirat. Karena apa? Karena inya mati di dalam keadaan untuk ilmu atau dengan niatnya itu. Di antaranya lagi artinya orang yang mati di dalam keadaan tenggelam, orang yang mati di dalam kebakaran, terbakar, atau mati dibunuh orang secara zalim, atau mati di dalam keadaan perjalanan jauh di luar daripada kampungnya. Ini adalah orang-orang syahid akhir. Di antaranya lagi apa? Perempuan-perempuan yang meninggal di dalam keadaan melahirkan anaknya. Oh, ini perempuan luar biasa. Mereka adalah orang-orang hebat. Walaupun orang ini banyak yang memandang sebelah mata dengan perempuan. Bayangkan, agama dimulai dengan Sayyidatuna Khadijah Kubra. Siapa? Bebinian. Rasulullah SAW meninggal dunia di atas pangkuan Sayyidatuna Aisyah ridha, bebinian. Bayangkan di Hadramut sana, di antara daripada adat pebuhan salaf puan habaib sana, amunnya ada bebinian hanya melahirkan, mereka datang ke sana, Bapak, apakah mendoakan untuk orang yang hanya melahirkan? Tidak. Tetapi mereka minta doa kepada bebinian yang hanya melahirkan tadi. Kenapa? Kenapa jadi minta doa? Bukan malah mendoakan. Karena doa perempuan yang baru melahirkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah melewati fase yang luar biasa dalam hidupnya. Bayangkan biar bebinian itu ketika hendak melahirkan itu mulai ada kontraksi. Pembukaan 1 sampai 10. Belum lagi artinya pecah tetuban. Ketika pecah tetuban artinya ini mahajan ini lain sebagainya, antara hidup lawan mati. Kalau seandainya perempuan tersebut mati dan meninggal dunia ketika melahirkan, maka dia dihitung sebagai syahid akhirat.
Kalau seandainya inya selamat dan kita meminta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ibu-ibu di sini hendak melahirkan seberatan lahir dalam keadaan selamat, maka dosanya diampuni. Mengapa? Karena ketika ini hendak melahirkan tadi diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana anaknya yang terlahir tidak mempunyai dosa, begitulah ibunya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa dispesialkan oleh Allah Ta'ala. Lelakian keadaan kayak ini adalah lelakian. Makanya bubuhan bebinian jangan kutan lahir dalam keadaan normal, jangan kutan melahirkan. Ingat satu, ketika hendak melahirkan itu bebinian dah dibawa ke rumah sakit bukan untuk dimutilasi. Ini kebanyakan bebinian itu hendak melahirkan hutan benar sampai kejang-kejang sebagian, harus diinfus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam pikirannya hendak dibunuh orang ke rumah sakit. Pertanyaannya, dokter itu di rumah sakit menghadang kita kesan menyelamatkan kah, hendak memutilasi kah? Hendak menyelamatkan. Tadi datang dokter hendak membunuh, hendak melahirkan itu. Maka tanamkan di pikiran kita ketika hendak dibawa ke rumah sakit tadi, yaitu adalah untuk diselamatkan oleh dokter. Dan belum lagi Allah Ta'ala telah memberikan daripada karunia yang besar bagi perempuan tersebut, yaitu dengan diampuni dosanya dan diijabah oleh Allah SWT daripada doa-doanya. Wah, kata inilah daripada di antara pelajaran yang bisa kita petik daripada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Coba lihatlah. Nah, di antaranya ulang. Ketika Rasulullah SAW bulik tadi, kemana tadi? Ke pangkuan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya Rasulullah, ada gampangan pian melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada waktu itu nampak dengan wujudnya yang asli. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa menutup daripada antara masyriq dan maghrib, tempat timbul matahari sampai tempat tenggelam matahari. Maksudnya ini langit, ini hubungan langitnya sebenarnya tertutup lawan sebiji sayapnya malaikat Jibril. Itu nang datang Rasulullah. Ini kadang lah kita berjalan malam-malam padang gatah ini nah. Jalan berkendaraan. Sekalinya set jalan nang pena mengibas. Isuknya berkisah melawan kawan. Artinya ada nama ngawai aku malam tadi. Oh, artinya ada kisah lagi sudah. Rasa terabang tuh bang. Habis bulu abang ada nih. Merinding bulu awak. Caketan seberatan. Uma sekalinya bayar dicek isuknya. Harus sekalinya anu aja baju aja diikat dia di dahan nang halus. Di padahakannya orang ada nama ngawai. Ulun pernah bercerita tentang ini. Di Plehari waktu itu, mezi acara di Karang Jawa itu, sekalinya ada tentara, cakau benar kisahnya paman tentara nih, cakau benar kisahnya nih. Sekalinya pada suatu hari si Din ini, apun berkisah sekampungan, disasahian artinya, disasahian tuh artinya, oh majorang tentara nih, maka apa tuh ngarannya, AK berapa tuh, AK 9 berapa? Yang dibawa tuh, siap menembak tuh nih. Cekau benar kisahnya. Cekau benar tuh bang. Cuma takutan saja. Kisah disesaihan tuh. Sekalinya bayar dicek, isoknya haro pelapah pohon apa ngaran tuh? Pelapah pohon apa kelapa bahasa? Pelapah pohon nyiur. Subhanallah. Pelapah pohon nyiur jasanya pagat malam itu. Ya kan nangaran daun ya lalu mencirok itu sudir lalu rasa ada namanya sahi subhanallah hanya pelapah apa tadi pelapah nyiur aja menyasahi buka minta ampun nang kayak apa amunnya malaikat Jibril nang menghadapi kisah artinya aku kedakutan malaikat amunnya kita tahu malaikat ini adalah perjumpaan pertama antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril yang kenal nang itu luar biasa. Ulun pernah juga misi di Salaman sana. Pembakal sih dan itu. Pembakal ya. Mana pembakal gitu deh. Pembakal ya. Cekau benar kisahnya sih deh. Sekalinya jadi aku ditamui kedua kenal benar. Haro pohon sawit deh jasanya kenal benar nih. Dalam artian orang itu ketika inya di dalam keadaan sendiri melihat sesuatu yang aneh itu wajar aja. Memang kadang inya datang rasa takut orang tersebut. Ini sebagai gambaran aja. Bagaimana kalau seandainya nang datang lawan kita
suatu sosok nang ganalnya satu sayapnya menutupi antara tempat timbul sampai tempat tenggelam matahari. Makanya di dalam hadis Muslim itu disebutkan fayarjufu bawariduhu, artinya maka dengan sebab itu detak jantung Nabi Muhammad SAW itu, jantung sini itu bergejolak, tak 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 tak. Pianlah menyupir lah, dilihat pina kosong nih, balapnya, balap, sekalinya haro motor lah coba di muka, hendak beranjak sudah. Kira-kira nang kayak apa keadaan jantung kita waktu itu? Itu tuh yarjufu bawariduh tuh, berguncang. Sidin balik kepada siapa? Kepada Sayyidatuna Khadijah. Jar Sidin apa jar Rasulullah? Ya Khadijah, mali laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, apa yang terjadi terhadap diriku? Aku telah takut terhadap apa yang terjadi di dalam diriku. Maka Sayyidatuna Aisyah nang apa jawaban Sidin? Ini hendak tahulah biar nang apa posisi Sayyidatuna Khadijah lah. Ya orang melihat sejarah itu melihat secara zahir aja lalu biasa Sayyidatuna Khadijah seperti nang ulun sebutakan, Sidin itu adalah business woman, bebinian nang paling sugih waktu itu, nang berbisnis nang mana di Mekah itu rata-rata anak buah Sidin dalam berdagang. Satu. Nang kedua, Sidin umur 40 bisi anak selama menikah lawan Rasulullah SAW 6 ikung, dalam artian imbah beranak beranakan pulang, imbah beranak hamil pulang beranakan pulang. Ayo biar bayangkan, ini nang mau urus anak 6 ikung Sidin sorangan. Ayo nang mau urus bisnis Sidin, nang mau urus anak Sidin, Sidin rumah Sidin nang memberasihi, Sidin punya budak Sidin nang mau urusi. Dalam artian semua daripada nang berada di rumah itu Sidin nang mengurusi. Karena apa? Rasulullah SAW mulai ketujuh keluar ampih begawi sudah, dan Sidin berdiam di goha tadi. Ayo pian bayangkan di goha tadi. Itu kadang Rasulullah SAW dari rumah membawa bekal kesan makan di goha itu. Terkadang bekalnya itu habis. Sayyidatuna Khadijah di rumah itu sambil mikirkan, penanya bekal Rasulullah ini habis sudah. Maka Sidin dengan umur 55 tahun berangkat dari rumah membawa bekal mengantari Rasulullah di atas gunung. Dari Mekah ke Jabal Nur itulah, dari Ka'bah kira-kira dari Masjidil Haram itu berapa kilo? Kira-kira 5 kilo lah. Kira-kira pebuhan bian ada laki bakal luat di tengah gunung sana nah. Andakannya 5 kilo di dalam sana. Ini jalan hutan biasa jadi sahabat. Kalau itu jalan batu nah. Nyawa ini ada tangganya. Kalau dulu batu nang ngalih itu bang di daki. Umur berapa? 55 tahun. Kira-kira lah bebinian nang umur 30 tahun kan. Mantari laki 5 kilo jalan bisa harobum mame jadi jalan itu. Sudah ada begawi. Harokon begawi. Haro aku nang mulun untuk, haro aku nang bola salad buah, haro aku nang bola donat, haro aku maka anak seberatan nang keracilan nenek nang halus nenek aku seberatan nang ngurusi, haro minta antari makanan pulang ke dalam situ. Nah ini nenek. Belum lagi ada bisnis nang masalah ketika dikirim ke Syam, kemana adu-adu lawan Sayyidatuna Khadijah. Ini haro bumame ya, malaki apa haroinya aja. Bilang iya aja, semenjak hidup lo ninya harum, mau aja kepala aku harum kayak itu aja tak. Imbah diantari ini terjadi beberapa bulan nenek nangka ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dengan keadaan gemetaran. Jadi Rasulullah apa? Dengan muka yang pucat. Desiruni, semiluni. Ayo cepati, selimuti aku. Ayo cepati, berikan aku selimut. Aku lagi menggigil. Ya bian bayangkan, bian sebahagian bebinian nenek. Artinya sudah aku nang uyuh. Datang harum haber, bawa haber nang kada baik pulang. Ibaratnya adalah inya uyuh sudah begawi ini dan sebagainya. Sekalinya nang laki ini sekali aja hanya membawa motor nih. Sekali hanya membawa motor aja supir terus membawa motor. Laki ini membawa motor truk bangkot sawit diisinya 3 sap. Sekira dapat 10 ton artinya. Sekalinya harum di tengah jalan. Takum jar meladung ban patah has pendek. Nelpon nonong bini atau bulik ke rumah. Bini kok
anu maaf bener meledumben patah pendek. Apa kira-kira respon na bininya? Dasar ikam ini. Semenjak hidup lo nikam, harus rugi aja, harus bangkrut aja, membawa malah petaka aja. Kira-kira itu adalah, Allah alam lah. Kira-kira lah, ini ulun kada menyambat pun ibu-ibu di sini lah. Kira-kira, istilah orang ini, menurut keyakinan saya, mama aja tuh, lanong bini. Rasulullah SAW datang itu apa? Sayyidina Khadijah berdiam sidin. Rasulullah SAW minta selimuti, sidin selimuti. Sampai kapan sidin berdiam? Sampai Rasulullah SAW berduduk dan berada di pangkuan daripada Sayyidina Khadijah tadi. Kan sidin diselimuti tadi. Sampai sidin berduduk, sampai sidin menyambat, Mali laqad khasyitu ala nafsi. Apa artinya yang terjadi terhadap diriku? Sungguh aku telah takut dengan apa yang terjadi di dalam diriku. Kira-kira apa respon Sayyidina Khadijah? Kalau respon nang tadi, harobu mameya tadi ya kalau ini berdiam, sabar sampai nang laki bepander. Sudah laki bepander, apa jawaban Sidin? Wallahi innallaha la yukhzika abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak bakalan menelantarkanmu dan Allah Ta'ala tidak bakalan mengucilkanmu dan tidak bakalan meninggalkanmu selama-lamanya. Ayo biar nyamannya didengar bini nang itu. Seandainya nih laki dari Allah datang membawa motor deh, meladung ban, patah has pendek, ujar nang bini, kada apa-apa, lain rezeki kita berarti. Itu banget ya takdir sudah. Aja gampang aja, ada aja lagi nih emas, nah ada 2 kilo lagi. Sap. Paling berapa gram artinya? Emas artinya wah ini 2.750.000 segram. Sebiji ban berapa? 5.500.000. Artinya 2 biji ban kamu meledak. Artinya dijual 4 gram emas saja. Tenang aja laki kue, tenang aja, banyak aja lagi emas bini kami ini. Wah, kayak ini nyaman ini dengar ya Allah. Ini kada big kami yang malah bangkrut aku artinya. Ini Sayyidina Khadijah respon sini lagi ada kasih. Wallahi innallaha la yukhzika abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak bakalan menelantarkanmu selama-lamanya. Akhirnya apa? Kenapa tadi? Orang kalau sudah mempunyai beberapa sifat ini, maka orang itu pasti disayangi Allah Ta'ala. Tidak bakalan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Sidin sebutkan alasannya. Li'annaka tasilur rahim. Karena engkau suka menyambung hubungan silaturahmi. Wa taksibul ma'dum. Amunnya orang lagi kada bisi gawian menganggur nih. Ikam berikan solusi supaya inya begawi. Wa tukritif. Ikam ketujuh menyambut tamu. Watanubu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Mau nyamannya ya kalau lah didengar nang kayak ini. Tapi pulang nih. Kita sebagai laki-laki pulang. Kayaknya mbak nu kehimungan bener buhan bapak-bapak ini mendengar. Oh artinya buhan babinian banyak kena aja. Sebenarnya kalau kita mau insaf, kita itu harus tahu karakter perbedaan antara laki dan babinian. Ujar bubuhan orang nang belajar psikologi lah masalah pikiran nih. Soalnya masalah pikiran ini penting. Artinya semua daripada individu mau laki-laki mau perempuan sama-sama mempunyai lintasan hati tidak kurang daripada 70.000. Jadi setiap hari kita ini mempunyai lintasan hati kada kurang pada 70.000. Ini di sini aja berduduk nah macam-macam nih pikiran. Apabila tontong ceramah Habib nenek. Apabila makanan rasa lapar benar parut nyaman ya sidin hanya datang ulun mulai habis tarawih tadi berdudukan di sini. Apabila Habib ini ambil berbandar dia bilang sidin aja mulai tadi ada kalau sejam kira-kira kada tahu kah ulun ini kesamutan artinya nah belum lagi menyiapkan sahur macam-macam nih isuk artinya anak menyiapkan sekolah ini lintasan hati nih ngarannya. Namun antara lelaki dan bini ada perbedaan sedikit. Kalau perempuan itu tidak kurang dari 16.000 kosakata yang diucapkan setiap harinya. Bebinian. Bahkan sampai 20.000 kosakata yang terucap. Kalau lelakian yang terucap cuma 7.000 kosakata. Jadi kalau lelakian 7.000 kosakata aja bebandir sehari. Habis 7.000 itu habis sudah apanya ngarannya kuota bebandirnya. Kalau bebinian
Posa katanya hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada lelakian. 16.000 sampai 20.000 kosakata nang Bander. Sehingga iya nang Bander tuh kada kehabisan Mbak Bander terus tuh. Sampai artinya jer buhan dokter psikologi nih. Bebinian itu amunnya kada tuntung lagi Bander. Bisa meigau Bandernya. Mahabisakan apa? Kuota Bandernya tadi. Nah dari sini kita paham akhirnya apa? Sebagai laki-laki hendaknya menjadi pendengar yang baik. Mbah kartai kau Bander, kartai kau Bander, banyak yang mendengari aja. Nah dengari. Bagi perempuan bang, jadilah pembicara yang bijak. Jangan seberataan dikeluarkan, kebun binatang keluar. Tong sampah keluar, ini keluar, habis keluaran seberatan. Pilih posakata yang baik sekiranya nyaman didengar. Bagi laki-laki apalagi nang kayak ulun nih nah. Ini habis ceramah ini berapa ribu posakata nih ulun Bander. Nih Mbah Bander ini kira tapi kau Bander lagi sudah. Maklumi aja pina kerja kau Bander lagi. Pina inggih aja tuh maklumi aja. Mungkin limit Bander ulun habis sudah. Bobohan ibu-ibu nih laki begawi seharianan keluar rumah, sekalinya datang di rumah dibawa ibu Bander karena ibu Bander, dibawa kisah pina karena malawan nih, mungkin limitnya ibu Bander belum apa sudah habis. Nang laki ulang datang umurnya bini pina ibu Bander terus, dangari aja. Kira-kira lah, bujur kadalah, bebinin itu yang penting didangarinya. Ada perlu bang kita merespon inya bekesah madanya 1000 kata kita jawab 1000 kata kada. Modal aja sebenarnya. Artinya aku tadi kisah ini. Oh iya kah? Masya Allah rami benar. Adakah lagi kisah? Ada. Kisah pulangnya. Ayo ha. Rami aja tuh. Mbak tuh bang. Dengari ya. Dengari. Sudah habis kata? Habis sudah ajar. Berarti habis tuh limitnya sudah. Amunnya kata. Ya namanya igau aja kena. Wah kata. Beginilah. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Sedin ketika datang ke rumah. Bertukar pikiran lawan bini sidin. Begitu luar biasa romantisnya antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Khadijah. Akhirnya berjalan daripada apa ngarannya tadi? Daripada kenabian sidin diutus menjadi nabi, mulai Rasulullah SAW itu dimusuhi sampai Rasulullah SAW diboikot di Syekh Bani Hashim berapa? Hampir 3 tahun. Sebenarnya Sayyidatuna Khadijah itu tidak termasuk orang yang diboikot. Namun saking cintanya beliau dengan Nabi Muhammad SAW, beliau ikut diboikot bersama Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menghabiskan harta jiwa raga beliau untuk bersanding dan bersama daripada kekasihnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh para ulama ketika diboikot itu Sayyidatuna Khadijah itu mulai sakit-sakitan sudah. Sakit-sakitan hendak meninggal dunia, sakarat sudah barang. Sudah hendak meninggal sudah. Namun kalau Rasulullah SAW datang ke khemah berjumpa dengan Sidin selalu menyambut Nabi SAW dengan senyuman yang indah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya keluar daripada Syekh Bani Hashim tersebut diboikot selama 3 tahun. Beliau tidak mempunyai dapat makanan asupan yang bagus. Akhirnya tidak lama setelah itu ada sebahagian orang mengatakan 6 bulan setelah pemboikotan itu maka Sayyidatuna Khadijah meninggalkan daripada dunia ini. Namun luar biasanya beliau menghabiskan seluruh daripada jiwa dan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau kita rata-rata ketika bertemu dengan Allah Ta'ala ketika sudah meninggal dunia maka kita diberikan salam oleh Allah Ta'ala. Namun setelah meninggal dunia Sayyidatuna Khadijatul Kubra beliau mempunyai khususiat yang luar biasa. Dengan berkat beliau membantu Nabi SAW dengan jiwa dan raga beliau. Sebelum beliau meninggal dunia didatangi oleh malaikat Jibril. Maka kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, katakan kepada Khadijah bahwasanya Allah Ta'ala telah menyampaikan dan mengucapkan salam kepada Khadijah dan sampaikan dan titipkan juga salamku kepadanya. Sebelum beliau meninggal dunia sudah mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya
Sayyidatuna Khadijah telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala daripada rumah yang terbuat daripada gosop. Sebagian orang menerjemahkan dengan terbuat dari kayu. Sebenarnya gosop ini jargon ulama yaitu adalah permata yang paling indah, itu namanya gosop. Rumah yang terbuat dari permata yang mana di sana tidak terdapat daripada kecapean ataupun kebisingan. Karena Sayyidatuna Khadijah ini sidin selama hidup Rasulullah SAW itu kan ada nyamannya. Harta habis maka dikucilakan orang, dari orang terkemuka, orang yang paling disanjung, sampai sidin umpat dimusuhi gara-gara sidin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan yang abadi yang tidak ada capeknya di sana. Coba amun kita dapat salam dari Allah Taala, apa jawaban kita kira-kira lah? Hah? Dapat salam dari malaikat Jibril, apa jawaban kita kira-kira? Siapa yang kira-kira kau menjawab di sini? Subhanallah, Sayyidatuna Khadijah ketika mendapatkan salam, pintarnya beliau luar biasa, kecerdasan beliau. Sidin menyebutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam wa ala Jibrilis salam. Artinya, ya Allah, engkaulah yang mempunyai sifat salam, yang memberikan keselamatan kembali dan datang darimu, dan sampaikan salamku juga kepada malaikat Jibril. Oh yuk, luar biasa lah, dengan susunan kosakata yang luar biasa, perempuan yang hebat ini Sayyidatuna Khadijah. Dan sampai-sampai ini ungkapan diabadikan ketika kita habis sembahyang. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daraka daras salam. Ini diantara daripada ucapan Sayyidatuna Khadijah sebelum beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Maka sungguh luar biasanya Sayyidatuna Khadijah, beliau menghabiskan daripada umur beliau untuk membantu daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum sidin menikah dengan Nabi Muhammad SAW, bayangkan sidin sebelumnya menikah dua kali. Yang pertama yaitu Hind atau yang dikenal dengan Abu Halah. Yang kedua ada yang mengatakan ngarannya itu adalah Sa'ad. Dua kali belaki sudah. Sidin mempunyai anak 3 ikung sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. 2 dari Sa'ad tadi, 1 dari Hind Abu Halah tadi. Dalam artian pertanyaannya nih, kalau orang menikah kira-kira hendak sampai akhir hayatkah atau satu mat aja kah? Ibu-ibu di sini hendak menikah kira-kira hendak satu mat aja kah belaki? Mbah itu bercerai atau ditinggal laki meninggal, atau hendak bertaruh selama-lamanya kah? Hendak sampai akhir hayat ya Allah, sampai ke Tuhan ya. Sidin diberikan ujian dulu beberapa kali oleh Allah Ta'ala, sampai menikah 2 kali, ditinggal oleh laki dan terjadi daripada perceraian. Makanya jargon ulama, qad yadhharul ata bi'ainil mana' la bi'ainil ata. Terkadang pemberian Allah Ta'ala itu nampak dengan sesuatu yang secara kasat mata adalah pencegahan. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, jangan risaunya aja, jangan harum mengeluh aja. Terkadang Allah Ta'ala menguji kita untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Dengan berkat beliau bersabar, ditinggal oleh 2 suami beliau sebelumnya, beliau mengurus daripada 3 anak beliau. Beliau akhirnya diberikan oleh Allah Ta'ala daripada kemudahan untuk menjadi perempuan yang menjadi businesswoman. Sehingga dengan itu beliau siap untuk menjadi istri dan pendamping daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati daripada haul Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada rezeki yang luas, yang lancar, yang tidak ada daripada cobaan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengarahkan dan memberikan karunia kepada kita untuk supaya mengarahkan daripada rezeki kita untuk membawa dan mengemban dan menegakkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati daripada hauliyah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, semoga kelak di akhirat kita juga dikumpulkan bersama beliau di yaumul mahsyar, sampai di surga kelak dikumpulkan berserta Sayyidatuna Khadijah, mendapatkan daripada salam keselamatan daripada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dan kita juga berada di bawah naungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sebagai penutup, ini kita sudah malam 11 atau 12 Ramadan. 11 Ramadan. Kita semakin hari semakin berkurang daripada waktu kita di bulan Ramadan ini. Artinya kalau seandainya orang tahu daripada apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, minal yumni wal barakah, daripada keberkahan dan pemberian, niscaya mereka akan mengangan-angankan seluruh satu tahun ini adalah bulan Ramadan. Karena apa? Subhanallah, Rasulullah SAW itu pada suatu hari beliau itu berdoa amin, amin, amin 3 kali. Ditakuni oleh buan sahabat, kenapa artinya pian tiba-tiba amin? Sebelumnya kada ada doa. Maka ujar Rasulullah SAW, sebelumnya datang kepadaku malaikat Jibril dan mengatakan bahwasanya begitu celaka orang yang menemui bulan Ramadan dan Ramadan berakhir namun dia tidak mendapatkan daripada pengampunan daripada Allah Ta'ala. Artinya benar ulama, kenapa jadi naga itu? Karena Allah Ta'ala luar biasa memberikan daripada pemberian. Ayo bayangkan, artinya inna lis-shaimi inda iftarihi la da'watan ma turad. Ketika hendak berbuka puasa itu adalah tempat yang diijabah oleh Allah Ta'ala daripada doa. Orang itu kada berdoa. Ya Rasulullah SAW, ajarkan kepada keluargamu, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Artinya tidak ada orang yang membaca daripada doa tersebut kecuali Allah Ta'ala mengampuni dosanya sebagaimana ianya terlahir daripada perut ibunya. Makanya ya Rasulullah, alimuha agibakum, ajari anak-anak ikam. Kira-kira pertanyaannya, apa yang kita ajarkan anak kita wehne? Ya kalau anak berbukaan bapak, kadanglah orang ini berbukaan di masjid, kaum aja nang membaca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah asyhadu jannah. Nang lain bang, muka HP ini lain sebagainya. Napa-napakah hauran? Kaum aja nang membaca. Anaknya bang, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana. Dalam artian di akhir zaman ini mulai banyak orang nang meninggalkan pendidikan anak ini. Makanya Rasulullah alimuh agibakum. Subhanallah. Dulu lah ingat benar, ulun waktu halus itu abah itu membawa kertas dari sekumpul bi Rasulillah wal badawi khabiri dan lain sebagainya daripada qasidah itu waktu kekanakan 5 tahun 6 tahun tuh hafal. Ini anak ulun ini umur 3 tahun nih, ya Arhamar Rahimin hafal. Karenanya pas di majelis mendengar ya Arhamar Rahimin, Maula Yasal hafal, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nah hendak pembukaan tuh hafalnya mujur ini yok ini. Kanakan tuh ini keren aja nya. Yok nah keliling. Tapi kekanakan tuh mendengari aja. Makanya ketika kita duduk dengan anak kita, ungkapkan daripada ungkapan yang baik-baik. Karena inya menghafali, nah dihafalinya. Tadi pas di motor, nah hendak pembukaan, inya memulai asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah aja. Kenapa? Karena inya hafal dengan apa yang ditanamkan oleh orang tua. Kata ini orang dahulu, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita nang itu. Subhanallah, ulun nang hanyaran nih. Kada sampai setahun masih. Ada tetamu kekanakan membawa kertas. Sambil terbijim-bijim mata. Mahapali. Ulun mahapali apa ikam? Jarnya ulun mahapali monitor. Ayo pian-pian kan. Ulun kada tahu lagunya napalah. Penanya panjang bener bang, tulisannya tuh lah. Cuma di antara bunyinya monitor. Udah mati ulun, takjub ulun nih. Bedanya orang bahari ulun wihini. Waktu ulun zaman kekanakan dahulu, nang ulun hafali bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. 4 tahun 5 tahun hafal bahari. Ya Arhamar Rahim. Wah ini umur 4 tahun 5 tahun hafal juga. Orang dihafal monitor ya. Kira-kira sebahagian orang wah inilah wallahu alam ulun kada tahu di rumah orang hendak pembukaan kalau orang dulu berdudukan dengan anak asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, wah ini zamannya iPad atau HP enak ini nah.
kamera selfie. Apakah tuh anak digawe sambil penyanyi monitor. Ya Allah, coba berduduk non anak baca asyhadu an la ilaha subhanallah ya Rasulullah, kadangkah ya Rasulullah. Artinya orang ini menemui Ramadan, habis Ramadan karena dapat pengampunan. Artinya amin ya Rasulullah, karena banyaknya daripada pemberian Allah Ta'ala malahnya sibuk non monitor nih tuh. Cobainya berduduk di sana membaca asyhadu alla niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengajarkan kepada anak kita daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk infir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim. Mudah-mudahan itu tersebar di keluarga kita, anak kita hafal daripada doa-doa tersebut, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yaitulah Al-Imam Az-Zuhri, beliau meriwayatkan daripada Al-Imam Al-Wannai bahwasanya ujar sidin ada zikir dan doa yang luar biasa, pendek luar biasa, dibaca 3 kali, namun orang tersebut dia mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar walaupun kada menemui daripada Lailatul Qadar. Subhanallah. Kira-kira hendak kedauhan kita dapat pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan ya, sama 83 tahun. Dalam artian kalau kita mengamalkan itu saban malam kita membaca itu, saban malam kita mendapatkan fadilah 1000 tahun, 1000 bulan dari 83 tahun. Dalam artian amunnya 20 hari aja kita dapat sama lawan umur kita 1600 tahun kita di akhirat. Nah, inilah daripada doanya. Dirsidin doanya la ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arsyil azim. Baca 3 kali. Jadi siapa yang membaca daripada doa tersebut, maka dia seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun itu bukan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita selalu mendapatkan daripada pahala-pahala Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama la ilaha illallah Al-Halim Al-Karim Subhanallah Rabbis samawati As-sab'i wa Rabbil arshi Al-azim. La ilaha illallah Al-Halim Al-Karim Subhanallah Rabbis samawati As-sab'i wa Rabbil arshi Al-azim. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا على. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنة من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا